Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa hari terakhir ini ya cukup banyak juga ya yang tanya mending mana NMAX Old atau NMAX New atau ya Aerox juga Lexi ya. Seringnya itu adalah karena yang NMAX New, Aerox baik yang new maupun rotok new, yang Lexi itu biasanya punya masalah di bagian soket sama spool ya. Jadi kalau masalah spool kotor ini katanya sih setiap berapa bulan, 6 bulan sekali perlu dibersihkan karena kotor. Penulis nggak tahu itu kotornya bagaimana, lihatnya bagaimana. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang sensor CKP-nya kotor ya, itu seringnya karena rembesan oli. Jadi menurut penulis itu ya karena salah dalam pemakaian oli atau merek olinya. Untuk soket ya itu menurut penulis lebih ke kualitas. Jadi bukan kabelnya yang kurang baik, tapi kualitas koneksinya yang kurang baik. Jadi kualitas koneksinya kurang rapat, kurang grab, kurang nyokot, atau kurang apa ya, kurang minim hambatan lah ya. Karena masalah terjadi hanya di bagian soket itu saja. Banyak loh ya yang merasa lebih baik beli NMAX Old saja ya, hanya karena dua faktor itu saja. Sementara faktor lain misalnya ABS sepertinya dianggap nggak begitu penting ya, walau banyak juga saya yang mengalami masalah ABS-nya problem. Kalau ABS biasanya karena cairannya itu rembes. Rembesnya kenapa? Ya bisa jadi karena cairannya itu nggak bagus, atau sealnya itu nggak menggunakan yang cocok dengan minyak remnya. Jadi problem itu adalah karena nggak kompatibel antara minyak rem dan seal yang ada di sistem remnya, sehingga kemudian minyak rem jadi bocor ke motherboardnya jadi bermasalah, nge-shot dan macam-macam ya, karena minyak rem itu nyerap air. Kalau nyerap air lama-lama ya jadi bakal masalah lah ya. Kita bahas masalahnya belakangan. Penulis sendiri kalau disuruh milih antara beli NMAX Old atau NMAX New, kalau yang new-nya itu speedonya nggak warna, penulis nggak suka. Ya sebenarnya juga penulis nggak begitu suka dengan modelnya yang NMAX New ya, lebih suka yang NMAX Old. Dari sisi macam-macam wes ya, rasanya NMAX Old yang dibenahi tampilannya itu jauh lebih keren daripada NMAX New yang dibenahi tampilannya. Nah, kalau soal keawetan mesin, ya sebenarnya yang lebih awet itu adalah yang NMAX versi 2015. 2017 sudah enggak. Jadi yang keluaran 2015, 2016 itu mesinnya paling awet, paling sip ya. Ya tentu ya kita juga bisa pakai cara alternatif. Nggak harus beli NMAX yang lawas, tapi terus kita modifikasi bagian silindernya, ganti lah pakai merek NPP. Nggak harus NPP semua, tapi minim silindernya NPP ya, atau silinder besi atau yang lain lah, yang tujuannya adalah untuk cari silinder yang lebih tahan daripada yang bawaan. Jadi kalau masalahnya adalah keawetan mesin, ya nggak harus mengejar yang versi old sekali ya, tapi kita bisa cek yang lain-lain.
Untuk soal sensor CKP macam-macam, termasuk juga soket, masalah ini nggak terjadi di NMAX versi 2018 ya. Baru versi 2020 ya, baru apa jenenge terjadi perubahan. Ya kayaknya bener ya masukan dari pemirsa, bahwa yang mengalami itu adalah di versi yang sudah pakai SSS, sudah pakai start stop system ya. Jadi kalau yang kendaraannya berhenti terus mesinnya mati, nah itu yang banyak yang mengalami. Ya mungkin karena pemakaian arusnya yang sangat besar, lebih besar dari yang kepikiran sama pabriknya. Ya besarnya arus itu mungkin karena yang untuk starternya itu pemakaian arusnya lebih besar daripada starter biasa, karena kan starter biasa itu ukurannya kecil, sementara starter apa istilahnya ACG motor ya istilahnya kalau di Honda itu kan besar ya, karena lebih nggak efisien, tenaga butuh lebih besar, maka arus ya harus lebih besar. Tentu kalau sudah pakai ACG gitu ya gak iso ya diganti yang apa non. Solusi satu-satunya ya apa caranya soket itu lebih kuat. Solusi mengatasi masalahnya. Kalau untuk soket, penulis ya rekomendasi gimana caranya ganti soket kuningan atau apalah ya. Kalau pingin yang murah ya sing kayak terminal tembaga ya, terminal kuningan. Yang warnanya biasa hitam, terus kabelnya itu dibaut atau dimur, ya baut sih. Jadi kabelnya itu ditekan kuat sama bautnya. Tinggal cari yang merek bagus, wes. Bahkan merek bagus pun harganya murah ya. Mungkin kurang dari 1.000 beli dua ya. Sak mahal-mahalnya rasanya 1.000 per buah. Tapi rasanya nggak mungkin sama. Paling ya 2 buah 1.000. Nanti kalau butuh lepas ya tinggal dibaut ulang kan ya, dibuka bautnya. Wes simple itu tok. Kalau yang pakai cara klip-klipan penulis nggak tahu yang bahan klip itu pakai apa kan. Sekarang ini kalau listrik ada umum model klip ya, model dicetik gitu. Nah penulis nggak tahu itu bahannya nyetiknya opo. Lek duduk tembaga, duduk kuningan ya bakal mengalami masalah juga karena harusnya besar. Karena ya itu pemakaiannya untuk listrik. Listrik itu 220. Ya anggap aja 10 kali atau 15 kali lebih besar lah daripada yang di motor voltasenya. Artinya arus yang kepakai di motor ya bisa sampai 10 kalinya yang untuk ratingnya klip tersebut. Kalau rating arusnya melebihi rating alatnya yuk konslet. Penulis nggak tahu ya berapa ampere arusnya itu, tapi ya bisa saja lebih dari 2 ampere. 2 ampere kali 15 30 watt. Kurang rasanya 30 watt. 50 watt apa ya? Anggap aja 100 watt lah. Tapi yang jelas soketnya itu kita harus mikir yang hambatannya betul-betul minim gitu. Jadi kita nggak bisa sembarangan pilih yang konektor apa mengkilat silver, padahal asal ini duduk silver tapi cuma logam besi yang hambatannya besar, yang
Kalau dipakai terus menerus bisa menghasilkan panas berasal dari arusnya itu. Katanya itu gosongnya itu biasanya karena kalau starternya terlalu lama atau nggak nyala gitu. Jadi kalau mesin nggak murup-murup langsung jebol biur, langsung gosong. Ya itu kan ciri kalau pemakaian arus terlalu besar ya. Mungkin ada yang ngomong relay, otomotif relay. Masalahnya relay kan kudu ono listriknya bisa. Listrik dari mana gitu. Terus untuk sensor CKP-nya, ya penulis rekomendasi kalau misalnya masih ngeyel merasa oli Yamalu itu bagus, oli Demichu bagus, oli Nippon Oil itu bagus, oli Shell itu bagus. Yang penting jangan sampai drain oli itu warnanya hitam. Karena kalau sudah hitam, maka oli itu udah rusak. Kalau udah rusak, wes resiko rembes besar. Jadi menurut penulis itu yang ganti olinya sampai hitam itu bakal mengalami masalah rembes lebih banyak. Motor sampai mengalami rembes menurut penulis ya karena olinya dipakai sampai hitam, sampai ketika olinya itu sudah bukan oli lagi. Jadi yang paling penting itulah ya, kalau misalnya masih ngeyel, oh oli Yamalu itu sip kok, hebat kok, pabrikan sudah memikirkan segala, ya wes sekarang. Yang penting kalau drain nggak boleh hitam, atau kalau ukurannya adalah kertas tisu ya, maka oli di tisu itu setelah 3 jam nggak boleh warnanya sampai coklat. Jadi itu ya prinsipnya, gak oleh sampai coklat. Dan baiknya sebelum drain mesin dinyalakan sebentar biar olinya ngocok dulu ya, karena kalau ngambil yang bagian atas itu, kalau olinya oli full sintetik itu biasanya bening atasnya. Tapi begitu mesin sudah dinyalakan sebentar, dikocok, wis coklat, wis ireng. Jadi itu ya adomane wis. Abaikan orang-orang yang ngomong oh hitam masih licin, masih opo, wis gak ngereken lek warnane coklat. Baiknya di drain saja karena itu olinya sudah jelas cirinya rusak. Ya terakhir juga ada bro yang ini kok sudah coklat ya, baiknya di drain. Ini kan masih bagus mas, terus ternyata dia drain dan beneran olinya sudah hitam kelam ya. Itu coklat dapat bagian atas itu padahal. Jadi itu ya, kalau mau beli NMAX new pakai soket baru, olinya yang bagus. Terus satu lagi spakbor ya, walau dibawahi garpu tala itu dikai tutup plastik, menurut penulis masih tetap sambungan spakbor itu penting untuk mengurangi karat. Karena kasus-kasus karat yang terjadi pada NMAX itu terjadi karena rangkane logame besine itu sering kena air, karatan. Ya wis lah itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.